More to the left? To the right. There's a rock right. I agree that it's crazy. Great, I'm the crazy one. Wow. Well done, woman. Yeah. You think about this, huh? You wanna get fucked tonight? Just get off me for a second. Oh. Hai, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat ya guys. Dan kali ini gue bakal ceritain film Black Rock. Menceritakan tentang 3 orang emak-emak yang berlibur di pulau tak berpenghuni. Namun mereka malah mengalami kejadian yang tak terduga. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Film dibuka dengan diperlihatkan 2 orang wanita. Mereka bernama Sarah dan juga Lo. Hari ini Sarah mengajak teman kecilnya itu untuk mengenang kembali masa kecil mereka dengan berkemah di sebuah pulau terpencil yang biasa mereka datangi dulu. Dalam perjalanan mereka mengobrol panjang lebar, hingga tak terasa mereka sudah hampir sampai di pelabuhan. Namun saat di jalan masuk, Lo melihat seseorang yang dia kenal sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita itu bernama Abby. Lo pun merasa dijebak oleh Sarah dan menyadari kalau tujuan Sarah sebenarnya adalah mendamaikan mereka berdua. Karena Lo dan Abby sudah bermusuhan selama 6 tahun. Sementara itu Abby juga protes kepada Sarah, karena Sarah juga mengajak Lo. Abby pun seketika membatalkan perjalanannya dan menyuruh mereka untuk pergi tanpanya. Sarah kemudian mencoba menasihati mereka dengan mengatakan kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk berdamai, karena mereka sama-sama sudah dewasa. Dia sangat yakin kalau Abby dan Lo bisa bersahabat seperti masa sekolah dulu. Tapi semuanya tetap keras kepala. Abby kembali ke mobil, begitu juga dengan Lo. Akhirnya Sarah pun mengarang cerita kalau sekarang ini dia sedang menderita kanker dan umurnya divonis tinggal 4 bulan lagi. I have cancer. What? They say 4 to 6 months. Yeah, but We not are right all now. fine. We have no idea what's gonna happen. It was bad. That was a bad thing. Can we do that? Yes, we can. Is to have this final hurrah. Kedua temannya pun menjadi shock dan sedih. Sarah mengatakan sebelum dia mati, dia berkeinginan untuk melakukan perjalanan dengan 2 sahabatnya. Dia mengajukan permintaan tersebut, dan mereka pun mengatakan mereka akan pergi. Namun rupanya Sarah mengatakan kalau dia hanya bergurau. Mereka pun marah-marah saat mengetahui kalau Sarah ternyata berbohong. Namun akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka pergi ke pelabuhan kecil untuk menyewa sebuah speedboat. Setelah menaikkan semua barang-barang, mereka pun berangkat. Setelah 2 jam perjalanan, mereka pun sampai di sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang dijuluki Black Rock. Setelah beristirahat sejenak, Sarah kemudian memberikan peta pada kedua temannya. Peta itu adalah peta yang dia buat sendiri untuk menuju lokasi tempat mereka biasa berkumpul. Dan rupanya dari mereka bertiga, hanya Sarah yang benar-benar mampu mengingat lokasi tersebut. Setelah hampir 8 tahun mereka tak datang ke sana. Sarah pun mengajak mereka pergi ke sana sambil menunggu matahari terbenam. Mereka pun meninggalkan barang-barang di pantai dan berangkat menyusuri lebatnya hutan. Namun di tengah perjalanan, Abby mengeluhkan banyak nyamuk, sehingga membuat Lo menyebutnya emak-emak manja. Hal itu kembali membuat pertikaian di antara Abby dan Lo. Dan disinilah terungkap penyebab perselisihan di antara mereka. Yang mana ketika masa sekolah dulu, Lo kedapatan berselingkuh dengan pacar Abby. Hal tersebut membuat Abby marah dan memutuskan persahabatan mereka. Lo sudah meminta maaf berkali-kali pada Abby. Namun Abby merasa kalau Lo tidak pernah tulus menyampaikan permohonan maafnya. Hal tersebutlah yang membuat mereka bermusuhan sampai sekarang. Sarah pun mencoba menenangkan mereka. Namun Abby terlanjur kesal dan menghentikan perjalanan. I'm a crazy fucking bitch. Just smash your face, Abby. Stop. Bring it. No, part of my life for a really long time. And do you want to know why? I appreciate it with all of. I feel really bad. Mereka pun akhirnya kembali ke pantai. Setelah itu, Lo kembali menghampiri Abby untuk sekali lagi berdamai. Tiba-tiba Abby dikagetkan dengan munculnya sesuatu, yang ternyata itu adalah beberapa orang pemburu. You wanna call me names or I'm just gonna sit here. So I'm gonna sit here. I'm sorry. Okay. Is that Henry Wallace? Yeah. Sorry, it's really scary. Hey.
Mereka pun sempat kaget karena mereka tahu kalau pulau tersebut tidaklah berpenghuni. Setelah diperhatikan ternyata Lo mengenal salah satu pria tersebut. Pria itu bernama Henry, yang mana dia adalah adik dari pacar Lo ketika masa sekolah dulu. Lo kemudian memperkenalkan Abby dan Sarah kepada Henry. Henry juga memperkenalkan kedua temannya bernama Derek dan Alec. Mereka pun berbincang-bincang tentang masa sekolah mereka. Dan tanpa diduga Abby malah mengajak pria tersebut untuk bergabung dengan mereka. Di malam harinya mereka pun minum bersama. Dan terlihat mereka mulai akrab. Derek pun bercerita kalau mereka adalah anggota militer. Dan mereka sudah pernah bertugas di berbagai daerah konflik. Hal itu membuat Abby tertarik dengan Henry. Dalam keadaan setengah mabuk dia pun mulai menggoda Henry. Melihat itu Sarah pun mencoba memperingatkan Abby kalau Abby telah bersuami dan tak pantas menggoda pria lain. Namun bukannya sadar Abby malah memancing Henry untuk masuk ke dalam semak-semak. Abby memberikan kode agar Henry menyusulnya. Tanpa babi ibu Henry pun menyusul ke sana dan mencoba menanam benihnya kepada Abby. Don't feel great. And I think, yeah, kind of. Oh wow, it's good. Namun tiba-tiba Abby tersadar dari mabuknya dan dia mencoba menghentikan Henry. Namun semua itu sudah terlambat. Henry yang nafsunya sudah tak tertahankan lagi, dia pun langsung memperkaos Abby, membuat Abby berteriak hingga yang lain mendengarnya. Abby terus memberontak dan kebetulan dia menemukan batu. Kemudian menghantamkannya ke kepala Henry. You wanna have some fucking fun, baby? Alright. Oh, Henry, stop. Tak lama kemudian yang lainnya pun sampai di sana dan mendapati kepala Henry sudah penuh darah. Derek mencoba memberikan pertolongan kepada Henry. Namun Henry rupanya sudah tak bisa diselamatkan. Mengetahui sahabatnya itu mati konyol, Derek pun sangat terpukul. Dia mengambil senjatanya dan berniat menghabisi Abby. Sarah yang melihat mereka mengambil senjata menyuruh teman-temannya untuk lari. Namun Derek berhasil menangkap Abby. Bahkan Sarah dan Lo pun ikut menjadi sasaran kemarahan mereka. Keesokan paginya mereka tersadar dan mendapati diri mereka telah terikat. Di kejauhan terlihat Derek dan Alec yang berdebat. Alec berusaha mencegah Derek membunuh mereka bertiga, namun Derek tak menghiraukannya. Dia lalu menghampiri Abby dan mengatakan kalau dia akan membunuh mereka bertiga. Namun Abby rupanya cukup berani dan malah menantang Derek untuk berduel. Tak mau dibilang lelaki bencong, Derek pun memotong ikatan Abby dan bersiap untuk bertarung. Namun rupanya setelah ikatannya lepas, Lo dan Sarah juga ikut melepaskan ikatan. Dan mereka mencoba melarikan diri. Like a real man. Oh, I think you're a fucking pussy. Don't cry. Don't fucking cry. Let's go to the police. Let's tell them everything. Was it terrible? Shut up. Terrible. Fucking. Here's what I get. You're a fucking slut friend. gotta move. Derek dan Alec kesulitan menemukan ketiga wanita itu yang berbencar. Derek pun hanya bisa berteriak akan menghabisi mereka. Beruntung satu persatu dari mereka lolos dari pencarian. Sementara Derek dan Alec masuk jauh ke dalam hutan. Merasa situasi sudah aman, Abby mengeluarkan peta dan mulai mencari lokasi benteng. And I'm gonna kill you! You hear that? Setelah menyusuri lebatnya hutan, akhirnya dia dapat menemukan benteng tersebut. Meskipun benteng mereka telah rusak parah. Tidak berselang lama, Sarah dan Lo pun juga sampai di sana. Abby menyesali perbuatannya yang membuat nyawa mereka terancam. Namun kedua sahabatnya berusaha membuatnya tenang dan fokus untuk menyelamatkan diri dari kedua pria tersebut. Setelah itu mereka berencana untuk kembali ke pantai dan mencuri kapal Henry. Karena tidak mungkin mereka kembali ke perkemahan. Karena kedua pria tersebut sudah pasti menunggu di sana. Mereka pun menunggu malam untuk melakukan aksi mereka. Saat malam datang, mereka mulai mencari keberadaan kapal Henry. Setelah mengetahui posisi kapal tersebut, mereka pun memutuskan untuk berenang sampai ke sana. Namun Sarah mengatakan bahwa air laut sangatlah dingin, dan kemungkinan mereka bisa terkena hipotermia. Namun Lo mengatakan mereka harus mencobanya, karena mereka tak punya pilihan lain. Setelah semuanya sepakat, mereka pun mulai berangkat menuju pantai. Namun Sarah mendadak mengatakan kalau jarak kapal itu terlalu jauh. Dia pun menyerah dan mengajak teman-temannya untuk kembali. Namun Lo dan Abby tak menghiraukannya. Hingga Sarah pun meninggalkan teman-temannya. Namun sebuah tembakan tiba-tiba mengenai kepala Sarah. Abby dan Lo kemudian masuk ke dalam air dan berenang menuju kapal. Tapi jarak kapal terlalu jauh. Sehingga belum sampai di sana, Abby merasakan tubuhnya mati rasa. You gotta go back. Sarah, I'm gonna
gonna go back. We're not gonna make that out there. It's too far. Go! Go! Like, you're coming! You do it, Alex! Yes, you can! Sementara itu saat berlari menuju bukit, Alex terjatuh hingga mengalami patah tulang. Dan Derek menghentikan pengejaran karena dia harus mengurus luka Alex. Abby dan Lo yang mendengar jeritan Alex menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali ke benteng. Karena mereka tak kuat lagi menahan dinginnya air laut. Mereka pun melepaskan semua pakaian basahnya dan menghangatkan diri dengan berpelukan. Mereka tiba-tiba teringat kalau dulu mereka pernah menyimpan sesuatu barang di sekitar benteng. Mereka pun mencarinya, dan tidak berselang lama mereka pun menemukannya. Namun rupanya hanya sebuah pisau kecil yang mereka temukan. Mereka pun mulai mengatur rencana untuk menghabisi Alex dan Derek. Keesokan harinya dengan berbekal batang pohon yang mereka telah tajamkan, mereka mencoba memperhatikan keberadaan Alex dan Derek. Mereka berencana menghabisi Alex saat dia sendirian. Lo menyuruh Abby untuk menghabisi Alex, sementara dia akan mengawasi kemunculan Derek. Abby pun memberanikan diri. Dia perlahan mendekati Alex, namun tiba-tiba suara ranting pohon menyadarkan Alex. Alex pun berteriak memanggil Derek, sementara Abby langsung menyerang Alex dan berusaha menghabisinya. Alex berusaha melawan hingga akhirnya Derek pun muncul dari dalam hutan dan kemudian mengacungkan senapannya ke arah Abby. Derek! Walaupun berusaha mengalihkan perhatian Derek, hingga akhirnya Derek mengejar Lo masuk ke dalam hutan. Di saat yang sama Abby berhasil mendapatkan senjata Alex, yang kemudian dia gunakan untuk menembaknya. Di sisi lain Derek pun kemudian masuk ke dalam hutan untuk mengejar Lo. Sementara itu Abby mulai bimbang, antara naik kapal atau menyelamatkan temannya. Di saat bersamaan Lo terus berlari dari kejaran Derek, hingga dia sampai di pinggir jurang. Dia pun tak bisa kemana-mana, karena jalan sudah buntu penuh bebatuan karang. Derek kemudian mengokang senapannya ke arah Lo. Namun tiba-tiba beruntungnya Abby datang dan mendorongnya hingga tembakannya meleset. Derek kembali mencoba menembak mereka berdua, namun pelurunya telah habis. Dia lalu mengeluarkan pisau dan menghadapi para wanita tersebut. Dan akhirnya perkelahian pun terjadi. This ends with you two dead! Now you fucker! Ternyata Derek masih bisa bertahan. Dia pun bangkit kembali dan berusaha menusuk perut Lo. Setelah Derek tewas, mereka pun meninggalkan pulau dengan kapal Landry. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Jangan pernah bilang sesuatu yang buruk guys. Seperti contohnya Sarah yang bilang hidupnya tinggal sebentar lagi. Dan tak lama kemudian dia tewas dengan mengenaskan. Karena omongan adalah doa guys. Nah itulah cerita Black Rock. Pesan apa yang kamu dapat setelah nonton ini? Komen ya guys. Sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Gue pamit. Dadah semuanya.